Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kelas 12 IPS. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan semoga pandemi Covid ini segera berakhir. Sehingga kita bisa berjumpa kembali. Di sini Bu Guru akan memaparkan mengenai mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan yang diampu oleh Bu Fatih tentang budidaya tanaman hias. Tujuan pembelajaran di sini kalian nantinya akan memahami budidaya tanaman hias. Yang kedua, menjelaskan berbagai macam tanaman hias, dan yang ketiga, menjelaskan berbagai tahapan-tahapan dalam budidaya tanaman hias. Masuk pada materi mengenai budidaya tanaman hias. Terlebih dahulu, guru akan menjelaskan apa itu budidaya. Di sini budidaya itu ada 3 aspek yang mencakup menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan. Dari ketiga aspek itu akan berkembang menjadi tumbuh. Sehingga pengertian dari budidaya tanaman adalah usaha pengembangan tanaman dengan memanfaatkan media tumbuhan. Budidaya tanaman saat ini banyak macamnya. Salah satunya adalah tanaman hias yang mencakup semua tanaman yang memiliki bentuk dan kesan indah yang sengaja ditanam dengan maksud dan tujuan tertentu. Pemanfaatan tanaman hias tidak hanya terpaku pada bunga saja, tapi juga mencakup buah, daun, dan tangkai atau ranting yang dapat menjadikan faktor keindahan pada tanaman hias. Aneka jenis tanaman hias itu yang pertama, tanaman hias daun antara lain yaitu suplir, keladi redstart, anglaonema, diephembasia, kuping gajah, paku tanduk simbar menjangan, dan Saka asparagus plumosus. Untuk tanaman hias bunga antara lain ada begonia semperflorens, African violet, dan melati. Untuk manfaat tanaman hias di sini, yang pertama, memberi keindahan dan suasana asri pada lingkungan. Yang kedua, menyediakan oksigen bagi lingkungan sehingga suasana terasa segar pada siang hari. Yang ketiga, memberikan rasa sejuk dan teduh. Yang keempat, menyerap racun, gas-gas atau partikel bebas yang ada di udara. Yang terakhir, dapat dijadikan peluang usaha sebagai industri kosmetik, obat-obatan, serta minuman. Budidaya tanaman hias tidak hanya menjadi hobi semata, tapi juga dapat menjadi peluang usaha. Bagi yang memiliki hobi bercocok tanam, mungkin akan tertarik dengan usaha ini. Tidak sulit untuk memulai usaha ini. Dengan keulatan dan ketekunan bisa menghasilkan penghasilan yang cukup lumayan. Tentu saja tidak dalam waktu yang singkat. Diperlukan proses yang cukup lama. Tapi, jika hasil budidaya tanaman hias yang kalian tanam bagus, maka cukuplah untuk kalian merasa puas. Di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam budidaya tanaman hias adalah yang pertama, ada media tanam. Untuk media tanam, yang terdiri dari wadah atau pot tanaman, dan juga tanah yang merupakan unsur pokok dalam penanaman. Jenis tanah sangat berpengaruh terhadap tanaman. Jadi, sebaiknya perhatikan kesesuaian antara media tanam dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Yang kedua, pemilihan tanaman. Pilihlah tanaman yang cukup mudah dalam perawatannya.
agar memudahkan pekerjaan kalian. Setiap tanaman memiliki karakteristik yang berbeda dalam perawatan dan juga bisa sangat sensitif. Yang ketiga, perawatan. Untuk perawatan tanaman hias, itu terdiri dari penyiraman dan pemupukan tanaman. Siram tanaman secukupnya untuk menghindari pembusukan pada akar tanaman. Gunakan pupuk kompos untuk pemupukan. Bila sulit, kalian juga bisa menggunakan pupuk buatan pabrik. Yang keempat, tempat. Usahakan tanaman tidak terlalu sering terkena sinar matahari. Buatlah semacam peneduh dari jaring-jaring untuk atap tanaman kalian. Dari keempat hal-hal yang harus diperhatikan, di sini juga ada hal yang sangat berperan penting, yaitu air. Air di sini berperan penting terhadap tanaman, karena air berguna untuk mengontrol suhu saat udara panas. Oleh karena itu, penyiraman sangat berpengaruh terhadap kehidupan tanaman. Kekurangan dan bahkan terlambat menyiram tanaman itu akan berdampak layu pada daun. Layu pada daun disebabkan oleh penguapan dalam sel tanaman akibat kekurangan kadar air dan juga suhu udara di sekitar yang panas. Penyiraman terlalu banyak juga berdampak buruk terhadap tanaman, apalagi tanaman dalam pot. Ini akan membuat media tanam menjadi lumpur lebih lama sehingga membuat akar tanaman membusuk. Tanaman hias yang akan ditempatkan pada ruangan harus ditanam terlebih dahulu dalam wadah atau pot. Untuk macam-macam pot atau wadah, itu terdiri atas pot tanah liat, pot kayu, pot plastik, pot semen, dan lain-lain. Ya, sekian dari mata pelajaran yang Ibu sampaikan untuk siang hari ini. Silahkan untuk evaluasi, kalian join ke Microsoft Teams dulu. Nah, untuk evaluasinya nanti berbentuk form 365 yang akan guru kirimkan melalui link Microsoft Teams-nya. Jadi, diharapkan kalian untuk terlebih dahulu masuk di setiap kelas pada join tim yang sudah Bu Guru buat per kelasnya. Oke, silahkan untuk dikerjakan dan selamat belajar dan semangat. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.